Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang cantik dan ganteng? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sekarang ibu mau minta kalian berdoa dulu ya. Sarpani ibu minta pimpin doa ya. Bu, Iya. marilah kita berdoa sama-sama di dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih nak. Nah, sekarang hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua kelihatannya ya. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dulu. Ikuti lagu ini ya anak-anak. Ini sudah kelihatan? Iya. Iya, terima kasih anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran biar lebih rileks, tidak tegang dan badan kita menjadi lentur, kita melakukan gerakan neuroscience dulu anak-anak ya. Ikuti video berikut ini nak ya gerakannya. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Nah, kalian masih ingat pelajaran kemarin tentang gaya dan macam-macamnya? Coba ibu tanya, Mahmudah, apa itu gaya? Gaya adalah benda yang bergerak. Iya, betul. Terus macam-macam gaya itu apa, Maglina? Ada gaya otot, ada gaya
gesek, ada gaya dorong, ada gaya gas, ada gaya gravitasi, Iya, bagus. ada gaya engkol. Iya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu pertama, menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menemukan contoh perilaku yang merusak lingkungan alam, dan siswa dapat menyadari arti pentingnya hak dan kewajiban, juga dapat menganalisis langkah-langkah dalam melakukan wawancara dan dapat membuat laporan hasil wawancara. Sekarang anak-anak, kita saksikan video pembelajaran berikut dulu nak ya, disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tema 9, kayanya negeriku. Subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Pembelajaran ke-6, mata pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, siswa dapat menentukan contoh perilaku yang merusak lingkungan alam. Ketiga, siswa dapat menganalisis perilaku-perilaku orang sekitar dan akibat tidak dilaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Keempat, siswa dapat menentukan kalimat tanya dalam melakukan wawancara. Kelima, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk usaha pelestarian lingkungan alam. Keenam, siswa dapat menganalisis langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Ketujuh, siswa dapat membuat laporan hasil wawancara. Literasi, ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara. Banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah atau barang-barang bekas yang tidak terpakai. Jika kewajiban itu kamu laksanakan, tentu lingkungan alam kamu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna. Namun sebaliknya, jika kewajibanmu menjaga lingkungan tidak kamu laksanakan, tentunya akan terjadi banyak masalah, bahkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Pengertian hak, kewajiban, dan lingkungan alam. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau suatu hal yang harus dilaksanakan. Sedangkan lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya pegunungan, sungai, danau, hutan, dan rawa. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan alam. Hak masyarakat Indonesia terhadap lingkungan telah diatur dalam pasal 65 dan 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Pasal 65 berbunyi, setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan pasal 66 berbunyi, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Sedangkan kewajiban terhadap lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu dalam pasal 67 yang berlaku bagi semua warga negara dan pasal 68 yang berlaku bagi pelaku usaha ataupun kegiatan. Berikut penjelasannya. Pasal 67, setiap orang berkewajiban memelihara pelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan pasal 68 berbunyi, setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban: 1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. 2. Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Dan 3. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Nah, artinya setelah kita mengambil hak dari lingkungan, kita harus melaksanakan kewajiban. Misalnya, kita mengambil hak dengan cara bernapas dari oksigen yang dihasilkan pohon, maka kita bertugas untuk menjaga kehidupan pohon tersebut. Menjaga kelestarian lingkungan alam sangat diperlukan untuk keberlangsungan manusia maupun habitat lain di dalam bumi ini. Jangan sampai negara Indonesia dikenal dunia dengan pencemarannya. Tapi banggalah jika negara Indonesia dikenal dunia dengan keasrian lingkungannya. Apalagi jika TV dunia menceritakan tentang keasrian negara kita. Berita yang ditayangkan di televisi tentunya melewati tahapan wawancara. Apa itu wawancara? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai wawancara, mari kita dengarkan baik-baik penjelasan berikut. Wawancara. Wawancara adalah percakapan di mana pertanyaan diajukan dan diberikan jawaban. Secara umum, kata wawancara mengacu pada percakapan satu lawan satu. Satu orang berhak berperan sebagai pewawancara dan orang lain berperan sebagai orang yang diwawancarai. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh yang diwawancarai, dan keduanya bicara secara bergiliran. Wawancara biasanya melibatkan transfer informasi dari orang yang diwawancarai kepada pewawancara. Orang yang memberikan informasi disebut sumber informasi atau narasumber. Tahapan-tahapan dalam wawancara. Tahap pertama adalah tahap persiapan wawancara. Terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara, yaitu fisik. Sebelum melakukan wawancara, wartawan harus sudah benar-benar sehat secara fisik. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan wawancara. Berikut ini hal-hal yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan wawancara. Datang tepat waktu, perhatikan penampilan, perkenalkan diri kepada narasumber, perkenalkan masalah yang akan ditanyakan. Mulai dengan pertanyaan ringan bagi narasumber yang punya banyak waktu, tetapi langsung ke inti persoalan untuk narasumber tertentu. Pertanyaan tidak bersifat interrogatif atau terkesan memojokkan narasumber. Hindari pertanyaan yang sifatnya menggurui. Dengarkan
dengan baik jawaban yang disampaikan narasumber. Bila narasumber keluar dari topik yang dibicarakan, wartawan bisa menyela. Jangan ragu menanyakan pertanyaan baru yang muncul dari penjelasan narasumber. Setelah seluruh pertanyaan diajukan, beri kesempatan pada narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin belum ditanyakan. Usai wawancara, sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan wawancara. Hasil wawancara ditulis dalam bentuk laporan yang biasanya berbentuk narasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan hasil wawancara, yaitu perhatikan kaedah penulisan laporan, meliputi ejaan dan tanda baca. Jangan mencampuri hasil wawancara dengan pendapat sendiri. Pilihlah data yang relevan dengan permasalahan. Jaga nama baik narasumber dan bila perlu jaga kerahasiaan identitas narasumber. Rumusan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara dimulai dengan menggunakan rumus 5W plus 1H. Berikut penjelasannya. W pertama, what atau apa, dengan kalimat yaitu apa yang terjadi. W yang kedua, when atau kapan, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. W yang ketiga, why, mengapa, yaitu mengapa peristiwa itu terjadi. W yang keempat, who atau siapa, yaitu siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. W kelima, where atau di mana, yaitu di mana lokasi kejadian. Dan H yang pertama satu-satunya, how atau bagaimana, yaitu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan Ibu tadi. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran kita tadi. Sekarang Ibu mau tanya, di dalam video tadi materi apa saja? Peri, materi apa saja tadi Peri? Ayo Peri, mana Peri suaranya? Oh iya betul. Terus apa itu hak? Coba Sri Jumiati, hak itu apa? Bu, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, Bu. Iya betul sekali. Kalau kewajiban, apa itu kewajiban? Sarpani coba. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Iya betul sekali. Atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan, Bu. Iya betul sekali, pinter anak Ibu. Sekarang kalau wawancara, apa itu wawancara? Coba Ani. Apa Ani wawancara Ani? Ya Bu, wawancara itu adalah percakapan satu lawan satu, Bu. Betul sekali. Nah, dalam wawancara itu ada langkah-langkah. Apa saja langkah-langkahnya Asbania? Coba sebutkan. Ya Bu, 1. Persiapan wawancara. 2. Pelaksanaan wawancara. 3. Pelaporan hasil wawancara, Bu. Iya, betul sekali. Nah, dalam melakukan wawancara itu menggunakan pertanyaan dengan rumusan 5W plus 1H. Apa aja sih 5W plus 1H itu? Ayo, Mahmudah sebutkan. What, who, where, when. Iya, betul sekali. Ya, apa, kapan, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Ya, itu ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita kembali menyaksikan video tentang bencana banjir. Perhatikan baik-baik, Nak ya. Di Desa Makmur, hiduplah masyarakat yang sejahtera dan makmur. Sawah-sawah yang hijau, padang yang subur, mencukupi
lingkungan sekitar yang menjadi sumber resapan air daerah tersebut. Saat ini sungai terlihat sangat kotor. Airnya sudah tidak sejernih dahulu. Sampah yang tidak bisa terurai membuat sungai menjadi dangkal. Musim kemarau telah tiba, sehingga yang tadinya subur dan juga hijau ini menjadi gersang dan kekeringan. Pohon sebagai sumber resapan dan cadangan air telah habis ditebang. Setelah sekian lama menunggu, hujan nanti pun akhirnya datang. Hujan datang dengan deras. Air memenuhi sungai yang datar itu dan mulai meluap ke pemukiman warga. Warga mengungsi, menyelamatkan harta benda, saling bergotong royong dan membantu sesama. Dari atas bukit, warga melihat desa mereka dalam penyesalan. Setelah air surut, warga kembali ke desa dan mulai membersihkan lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu, musim hujan pun kembali datang. Air mengalir lancar, tidak ada banjir lagi. Pohon-pohon baru mulai tumbuh, dan desa makmur menjadi hijau kembali. Alam adalah titipan ilahi. Kita harus menjaganya seperti menjaga diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Ya, terima kasih anak-anak telah menyaksikan video tadi. Sekarang Ibu mau tanya, dari video bencana banjir tadi, Ibu minta kalian identifikasikan perilaku yang tidak baik dan akibat dari perilaku tersebut yang ada dalam video. Coba Malina sebutkan perilaku yang tidak baik dan akibatnya apa dalam video tadi. Membuang sampah ke sungai, Bu. Ya betul, akibatnya apa Malina? Akibatnya sungai tersendat, Bu, karena banyak sampah. Akibatnya banjir, Bu. Oh iya betul sekali, anak Ibu pinter sekali. Terus yang kedua apa? Ani, coba sebutkan Ani. Menebang pohon dengan sampai airnya habis. Terus akibatnya apa? Oh iya betul sekali, akibatnya menimbulkan banjir. Nah sekarang Ibu mau membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya yang kayak kemarin saja nak ya. Nah secara berkelompok kalian Ibu minta menganalisis perilaku yang melanggar hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekitar dan akibat dari melanggar hak dan kewajiban tersebut. Kalian tulis hasil analisis dalam sebuah LKPD yang akan Ibu bagikan ini. Nah sekarang Ibu bagikan, silahkan kalian diskusikan dan tulis di LKPD. Ibu berikan waktu 10 menit ya nak ya, silahkan dikerjakan. Ya, Bu. Iya, sudah. Ada yang sudah selesai, bisa dikumpul. Iya, sudah ada yang mengumpul. Iya, semuanya sudah mengumpul. Bagus sekali semua jawabannya. Ini dari kelompok 1. Iya, betul sekali. Ini ada sebuah kasus tentang Andi selalu datang terlambat di sekolah. Pakaiannya pun tidak pernah rapi. Andi juga selalu membuat onar pada saat jam pelajaran. Tidak jarang Andi selalu mendapat teguran, bahkan hukuman berupa menulis oleh ibu guru. Yang ditanyakan, oh iya betul sekali sudah ini ya. Jadi Andi, apakah Andi sudah mendapatkan haknya sebagai siswa? Iya sudah, karena dia sudah menerima pendidikan. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Oh iya betul sekali tidak. Bagus sekali kelompok 1 ya.
Nah, dari kasus di atas, haruskah orang yang melanggar kewajiban akan diberikan sanksi? Mengapa? Oh iya, ia harus agar menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi. Ya, betul sekali nih ya, kelompok 1. Terus hasil analisisnya terhadap hak dan kewajiban yang diabaikan. Andi dilarang ke sekolah oleh orang tuanya karena menjaga adik di rumah. Orang tua Andi melanggar hak Andi untuk sekolah, dan orang tua Andi melanggar kewajibannya untuk menyekolahkan Andi. Nah, akibat yang ditimbulkan, Andi tidak mempunyai masa depan yang lebih baik karena tidak bersekolah tadi. Nah ya, betul sekali, ini kelompok 1. Yang kedua, membuka lahan dengan membakar hutan. Ya, pembakar hutan melanggar hak warga sekitar untuk mendapatkan udara bersih. Juga pembakar hutan melanggar kewajibannya memelihara kelestarian lingkungan alam. Ya, betul sekali, ini kelompok 1. Akibat yang menimbulkan polusi udara. Wah, bagus sekali nih jawaban kelompok 1. Jawaban kelompok 2 juga sangat bagus. Sudah pinter-pinter anak ibu ya. Nah, sekarang kita akan menyambungkan ke materi selanjutnya. Menjaga kelestarian lingkungan alam sangat diperlukan untuk kelangsungan manusia maupun habitat lain di dalam bumi ini. Jangan sampai negara Indonesia dikenal dunia dengan pencemarannya, tapi banggalah jika negara Indonesia dikenal dunia dengan keaslian lingkungannya. Apalagi jika TV dunia memberitakan tentang keaslian negara kita. Berita yang ditayangkan di televisi tentunya melewati tahapan wawancara. Apa itu wawancara? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wawancara, mari dengarkan baik-baik penjelasan berikut. Ya, sekarang kita saksikan video tentang wawancara ya. Kalian perhatikan baik-baik video berikut ini. Saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak dalam pelajaran
di videonya. Sekarang Ibu mau tanya, itu tadi yang kalian saksikan videonya membahas tentang apa? Ayo Peri, membahas tentang apa Peri? Peri, mana suaranya Peri? Tentang wawancara, Bu. Oh iya, terima kasih Mahmuda. Perinya ketiduran kayaknya nih ya. Ya. Nah, sekarang dalam melakukan wawancara itu ada langkah-langkah. Dalam video tadi apa saja langkah-langkahnya? Coba sebutkan, Sri Yumiati. Ya, Bu. Mengucapkan salam. Iya, Kemudian betul. memperkenalkan diri, terus mengajukan pertanyaan. Yang wawancara, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, betul sekali. Pinter Ibu. Nah, sekarang Ibu kelompok tadi aja ya. Kalian Ibu minta mendiskusikan langkah-langkah dalam wawancara dan membuat daftar pertanyaan menggunakan rumusan 5W+1H dengan tema bentuk-bentuk usaha pelestarian alam dan akibat tidak dilaksanakan kewajiban terhadap alam tersebut. Kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan kalian diskusikan ya. Ya, Bu. Ya, ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai bisa dikumpulkan? Ya, Bu. Iya. Iya, sudah semua ini. Sekarang Ibu minta bacakan ya. Kelompok 1 Asbania, coba bacakan Asbania hasil diskusi kalian. Ya, Bu. Iya, silakan Asbania. Nomor 1, menentukan langkah-langkah dalam wawancara. 1. Persiapan fisik. 2. Pelaksanaan wawancara. Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengajukan pertanyaan, dan mengucapkan terima kasih. 3. Penulisan hasil laporan. Perhatikan penulisan. Oh ya, sudah Bu. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan dengan tema bentuk-bentuk usaha pelestarian alam dan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban terhadap alam dengan menggunakan rumus 5W+1H. Ya. Siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelestarian alam? Bagaimana bentuk usaha yang Bapak lakukan untuk kelestarian alam? Kapan Bapak terakhir menanam pohon? Apa akibat jika kita tidak menjaga kelestarian alam? Mengapa masih banyak orang yang tidak menjaga alam? Di mana kita bisa melaporkan orang yang merusak alam? Sudah, Iya, Bu. iya betul sekali. Terima kasih Asbania. Jawabannya atas hasil diskusi tadi sudah betul sekali ya. Kelompok 2 juga betul juga. Nah, sekarang Ibu minta. Nah, pekerjaan rumah, kita punya pekerjaan rumah dari diskusi kalian tadi tentang langkah-langkah, juga membuat daftar pertanyaan. Pekerjaan rumah kalian, Ibu minta kalian melakukan wawancara. Wawancaranya itu dengan narasumber lurah, bisa RT atau tokoh masyarakat lainnya, kalian pilih saja ya. Dengan tema yang tadi itu. Tema wawancaranya bentuk-bentuk usaha pelestarian alam dan akibat mengabaikan kewajiban alam. Nah, hasil dari wawancara tadi kalian tulis dalam sebuah LKPD nak ya. Nanti besok dikumpulkan. Ada yang ditanyakan dulu anak-anak tentang PR-nya besok? Sudah paham ya? Ya, pinter. Sekarang Ibu mau tanya, kita tadi belajar apa saja nak? Ayo, materi apa saja tadi? Wawancara. Ya, terus? Iya, wawancara, hak dan kewajiban.
Minta kalian mengerjakan soal evaluasi yang akan Ibu bagikan. Sekarang Ibu bagikan ya, kerjakan dengan baik-baik evaluasinya. Ibu kasih waktu 10 menit, silahkan dikerjakan. Oke, ada yang sudah selesai? Iya, yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Iya, sudah semuanya ya. Hasil evaluasinya sangat bagus sekali. Semuanya mendapat nilai yang sangat bagus. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi hari ini, Ibu akan memberikan materi tambahan mengenai materi hari ini, yaitu wawancara. Materi hak dan kewajiban kalian pelajari ya, supaya pengetahuan kalian lebih luas lagi terhadap materi wawancara serta materi hak dan kewajiban. Nah, untuk materi pelajaran besok, Ibu minta kalian mempelajari matematika, materi statistika. Kita akan belajar materi statistika besok, kalian pelajari di rumah nak ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu minta Suli baca doa. Suli, pimpin baca doanya. Iya, terima kasih Suli. Semoga pelajaran kita ini dapat bermanfaat dan kalian mudah memahaminya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.